Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfiroh, NPM 2013023051, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang paling inspiratif di hidup saya, yaitu adalah orang tua saya sendiri. Sebelum wawancara ini dimulai, dipersilakan untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuri SAG MPD, sebagai orang tua dari Nurul Makfiroh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak kan di sini sebagai kepala keluarga ya, Pak ya. Nah, Bapak kan selalu membimbing dan mengarahkan keluarganya itu untuk berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana sih Bapak itu menghadapi apabila ada anggota keluarga yang salah jalan atau melakukan kesalahan? Bagaimana cara Bapak untuk membimbingnya kembali, dan bagaimana sih Bapak itu memberikan contoh yang baik agar anggota keluarga itu selalu berada di jalan yang benar, Pak? Sebagai kepala keluarga, supaya keluarga itu bisa menjadi baik dan benar, maka sebagai kepala keluarga itu harus memberi contoh yang baik, sebagaimana Nabi adalah pada waktu ditanya oleh sahabatnya, bagaimanakah supaya kami ini bisa menjadi contoh yang baik atau diikuti oleh keluarga-keluarga atau masyarakat. Kata Nabi, ibdak binafsik, berilah contoh pada dirimu sendiri. Dan kalau seandainya ada keluarga yang salah, itu diberi nasihat, diberi saran, peringatan, supaya keluarga itu kembali menjadi baik lagi. Dan namanya salah itu sangat wajar, namanya manusia adalah memang sifatnya salah dan lupa itu. Maka sebagai kepala keluarga harus mengingatkan dan memberi saran supaya kembali kepada jalan yang benar. Baik, Pak. Jadi itu salah satu caranya yaitu untuk memberikan contoh yang baik ya, Pak ya. Dan membimbing kembali bila terjadi kesalahan karena manusia memang tempatnya salah dan dosa. Lalu di keluarga itu kan pasti ada kayak tata tertib itu, Pak, atau peraturan yang mungkin memang tidak tertulis tapi selalu ada. Nah, salah satunya itu sopan. Bagaimana sih, Pak, cara menerapkannya, dan apakah yang sopan itu hanya anak-anak kepada orang tua atau orang tua juga perlu sopan kepada anak yang lebih muda? Di awal tadi sudah saya sampaikan, sebagai kepala keluarga itu memberi contoh yang baik. Sebagai Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai suri tauladan. Maka sebagai orang tua adalah memberi contoh yang baik, bukan hanya anak, tapi terutama orang tua adalah contoh yang baik, baik itu bapak ataupun ibu, supaya nanti anak-anaknya bisa meniru supaya baik. Karena yang pertama kali Rasulullah diutus itu untuk menyebarkan budi-budi yang baik. Maka kita di sini juga harus memberi contoh yang baik, memberi contoh akhlak yang baik, supaya anak-anaknya, anak istri semua itu menjadi baik semuanya. Jadi tidak hanya anak-anak ya, Pak ya, yang perlu sopan kepada orang tua, namun kedua orang tua pun harus perlu memberikan contoh yang baik. Jadi juga harus menerapkan sikap sopan santun juga ya, Pak ya. Ya, jadi anak itu supaya itu hormat kepada orang tua, maka orang tua harus menyayangi kepada anak. Jadi saling imbal balik, tidak hanya anak itu terus suruh hormat terus, tapi orang tuanya semaunya sendiri. Ini harus orang tua sayang, lemah lembut, sopan, juga sopan santun harus ini memberi contoh kepada keluarga, baik itu istri ataupun anak-anaknya. Baik, Pak. Lalu dalam keluarga itu kan akan tercipta kerukunan jika tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut ya, Pak ya. Nah, tapi kan di setiap otak manusia itu tuh berbeda-beda, Pak. Kadang pemikirannya beda, berpendapat juga beda. Nah, bagaimana, Pak, bila terjadi perselisihan paham antar keluarga, baik itu Bapak sendiri dengan istri ataupun anak-anaknya, anak-anak dengan keluarga yang lain? Namanya perselisihan itu adalah rahmat.
Jadi rahmat perselisihan itu namanya, pendapat itu adalah rahmat. Kalau hanya satu pendapat ini malah nggak bagus. Harus ada perselisihan. Dengan adanya perselisihan, ada pendapat yang berbeda, itulah sebagai rahmatul alamin, supaya itu dimusyawarahkan. Kalau ada misalnya tuh ada kurang cocok di antara orang tua, anak, atau istri atau ibu, ini semuanya dimusyawarahkan, karena tidak harus satu pendapat, tapi semuanya harus punya pendapat. Mana pendapat yang terbaik yang dilaksanakan di keluarga, itulah yang nanti akan dilaksanakan. Jadi perlu musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya? Atau langsung memilih dari pendapat yang baik hanya salah satu pihak atau bagaimana Pak? Sebaiknya kalau misalnya ada perselisihan itu, ada pendapat itu harus musyawarah, kemudian nanti diputuskan mana yang terbaik, itu yang dilaksanakan. Baik Pak. Nah, jadi sebuah keluarga itu kan terkadang kan anaknya itu kan ada yang sekolahnya di jauh atau di luar kota. Sedangkan kewajiban seorang tua itu kan untuk membimbing. Lalu bagaimana sih Pak kalau seumpamanya ada anak yang sekolah atau bekerja di luar kota? Bagaimana cara Bapak untuk memantaunya? Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau seandainya ada keluarga anak sekolah di luar kota ataupun di luar kota, di awal dari dini hari ini orang tua selalu memberi saran, memberi nasihat supaya anak-anaknya itu supaya hati-hati dan waspada kalau seandainya terjadi di perantauan atau di mana dia tempat belajar atau tempat bekerja, sehingga anak itu betul-betul menjaga amanah orang tuanya, dan orang tua juga percaya kepada anaknya. Semuanya itu saling ada imbal balik. Anak itu menjaga amanat, orang tua juga percaya kepada anaknya. Jadi yang di perantauan juga harus dapat dipercaya, dan di rumah juga harus selalu percaya ya Pak ya. Nah, Bapak kan sebagai kepala keluarga, bagaimana sih Bapak membagi waktu, yaitu waktu bekerja dan waktu untuk mengurus kepada keluarga? Kalau waktu itu kan bisa dibagi gitu. Jadi memang harus itu semuanya itu harus dibagi, tidak dihabiskan untuk bekerja, tidak dihabiskan untuk usaha, tidak dihabiskan untuk kegiatan, tapi semuanya terus dibagi, harus pandai-pandai membagi waktu. Kerja juga kerja, kegiatan juga kita laksanakan di rumah tangga, atau baik kepada ibu anak-anaknya juga harus dibagi, atau ada jadwal untuk ibarat itu senda gurau, humor, kemudian kumpul-kumpul di keluarga. Ini juga semuanya harus dibagi, tidak hanya sibuk dalam kerjaan aja. Kalau sibuk dalam kerjaan tidak memperhatikan anak, akhirnya anak juga nanti merasa tidak diperhatikan, akhirnya anak juga kurang baik. Maka orang tua harus selalu bisa pandai-pandailah mengatur waktu, semuanya itu harus bisa melaksanakan atau terbagi waktu, baik itu usaha, kerja, kemudian baik pada anak atau istri, itu semuanya harus dibagi dengan adil gitu. Berarti perlu pendisiplinan waktu ya Pak ya untuk membagi semua itu. Ya harus, itu namanya waktu disiplin. Rasulullah selalu memberi contoh, itu kan harus disiplin. Sebagaimana contoh yang pertama, nggak usah jauh-jauh sholat itu. Sholat pada waktunya itu kan harus disiplin. Di keluarga pun juga sebaiknya ada jadwal, tapi ini yang biasanya ini adalah ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan ya, seperti yang di awal tadi sopan santun, tapi ini adalah peraturan yang tidak tertulis, tapi ini harus dilaksanakan supaya dalam keluarga itu bisa menjadi harmonis dan baik. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih cara Bapak untuk menghadapi, biasanya kan di lingkungan itu tetangga itu sering membicarakan hal-hal yang buruk, padahal belum tentu itu benar ya Pak ya. Entah itu tentang keluarga atau diri Bapak sendiri. Bagaimana sih cara Bapak untuk menanggapinya? Ya kalau tetangga itu ada yang gosip, kemudian sering gonceng, kemudian dia itu mengatakan nggak baik, ya udah biarkan aja. Kalau kita mampu kasih saran,
Kalau enggak ya udah biar-biar aja, nanti kalau udah capek kan apalagi dia diem sendiri. Itu kan semuanya itu terbukti atau enggak. Kalau enggak berarti tetangga itu yang enggak baik, dan nanti tetangga yang lainnya akan bisa melihat dan membuktikan mana sih yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga dengan adanya tetangga yang seandainya ada yang seperti itu, nanti sudah ternilai di masyarakat pun juga akan terbaca siapa nanti yang memang betul-betul tidak baik. Sehingga kita harus bersikap sabar, kemudian tabah, sehingga dalam kehidupan untuk bermasyarakat, rumah tangga kita, masyarakat kita, tetap tidak terjadi persengketaan sehingga terjadi kerukunan dan kedamaian. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wawancara dengan tokoh inspiratif tadi dapat dihubungkan dengan dasar dharma. Yang dapat saya ambil yaitu pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana seorang ayah selalu mengajarkan anak dan istrinya untuk selalu berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang saya ambil adalah kasih sayang sesama manusia. Karena di situ tadi setiap keluarga itu akan saling mengasihi satu sama lain, setiap anggota keluarga. Kemudian poin selanjutnya yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Yaitu poin yang saya ambil adalah sopan. Di satu keluarga itu selalu ada sopan santun, baik itu anak ataupun orang tua. Harus selalu menerapkan sikap sopan dan santun. Keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Poin yang saya ambil adalah bermusyawarah. Jadi di setiap keluarga itu perlu dilakukannya musyawarah agar tidak terjadi perselisihan paham antar anggota keluarga. Poin selanjutnya yaitu rela menolong dan tabah. Poin yang saya ambil adalah tabah. Di keluarga yang terkena seperti masalah dari luar ataupun masalah dari lingkungan, maka di keluarga itu harus saling tabah dan saling menguatkan satu sama lain sehingga keluarga tersebut tetap bisa bertahan walaupun banyak fitnah dari luar. Kemudian rajin, terampil, dan gembira. Poin yang saya ambil adalah gembira, di mana di keluarga itu setiap anggotanya itu harus gembira sehingga keluarga itu tetap bahagia. Dan disiplin, berani, dan setia. Poin yang saya ambil adalah disiplin, di mana kita dapat mendisiplinkan waktu untuk membagi setiap urusan dari luar dengan urusan dengan keluarga. Kemudian poin yang terakhir adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yaitu seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak dan istrinya dan dapat dipercaya, yaitu sebuah keluarga itu harus saling percaya dan yang dipercaya itu harus dapat menjaga kepercayaannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.